Halo semuanya, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinat. Nah, pada sistem koordinat ini kita akan belajar tentang posisi titik dan posisi garis. Nah, pada posisi titik kita akan belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian terhadap titik asal atau 0,0, dan terhadap titik tertentu atau A, B. Sedangkan pada posisi garis kita belajar tentang posisi garis yang sejajar, kemudian yang tegak lurus, dan yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelum lanjut, sistem koordinat ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya terdapat ilustrasi seperti berikut. Nah, Lintang dan Hita ingin berkunjung ke rumah gurunya bernama Bu Badiah. Namun mereka belum tahu alamat rumah secara pasti. Nah, Ibu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari jalan Sudirman. Nah, Lintang dan Hita berangkat bersama dari sekolah dengan menggunakan sepeda, namun mereka menempuh jalan yang berbeda. Nah, warna merah ini adalah rute perjalanan yang ditempuh oleh Lintang, sedangkan warna biru ini adalah rute perjalanan yang ditempuh oleh Hita. Nah, ternyata Lintang datang lebih awal di rumah Bu Badiah, sedangkan Hita datang setelah beberapa menit kemudian. Nah, apabila kecepatan mereka dianggap sama, mengapa Lintang datang lebih awal daripada Hita? Oke, permasalahan ini bisa kalian selesaikan dengan menggunakan sistem koordinat, namun terlebih dahulu kita akan mempelajari hal-hal berikutnya. Oke, yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini terdapat gambar. Gambar apa ini? Kita ke sumbu X, sumbu Y dulu. Untuk sumbu X adalah sumbu yang horizontal atau yang mendatar, dan ini biasa disebut dengan absis. Sedangkan sumbu Y adalah sumbu yang vertikal atau tegak dan biasa disebut ordinat. Nah, sumbu X dan sumbu Y inilah yang disebut dengan bidang koordinat kartesius, di mana di tengah-tengah ini ada namanya titik asal atau 0,0. Kemudian untuk sumbu X yang berada di kanan titik asal itu bernilai positif dan yang berada di kiri bernilai negatif. Sedangkan pada sumbu Y yang berada di kanan titik asal bernilai positif dan yang berada di bawah sumbu Y, di bawah titik asal bernilai negatif. Nah, di sini juga saya membuatkan beberapa titik. Nah, kita akan menentukan jarak beberapa titik yang ada di sini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalnya, di sini kita akan menentukan posisi titik A, B, C, E, dan E. Oke, sebelumnya misalnya ya, kita yang ke titik A dulu. Oke, di sini sudah dibuatkan, kemudian ditanyakan jarak dari sumbu Y dan sumbu X, berarti sumbu Y dulu ya, kemudian baru sumbu X. Titik A berada di sini, kemudian sumbu Y ini. Jadi kita mengukur jarak dari A ke sini. Kita hitung bersama-sama. Di sini ada 1, 2, 3. Berarti jaraknya 3 satuan dari sumbu Y. Ya. Kemudian berapa satuan dari sumbu X? Ini titik A, kemudian ini sumbu X. Kita hitung bersama. Ini 2, 4, 6. Berarti 6 satuan dari sumbu X. Seperti itu ya. Nah, kita ke titik B sekarang. Titik B berada di sini. Sekarang kita lihat jaraknya terhadap sumbu Y dulu ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan dari sumbu Y. Kemudian dari sumbu X ini 1, 2, 3, 4. 4 satuan juga dari sumbu X. Sekarang berikutnya titik C. Oke, titik C ada di sini ya. Kita lihat jaraknya terhadap sumbu. Dari sumbu Y, ini ada 1, 2, 3, 4. 4 satuan dari sumbu Y, kemudian dari sumbu X, 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu X.
seperti itu. Kalau mau menentukan langsung juga boleh. Kita coba yang titik E ada di sini. Langsung maksudnya kita melihat sumbu X dan sumbu Y. Titik E ada di sini, kita lihat jaraknya terhadap sumbu Y, kemudian di sini ditunjukkan angka 5, berarti 5 satuan terhadap sumbu Y. Ya, 5 satuan dari sumbu Y. Kemudian ini di sini, kita lihat angka di sini, jaraknya berarti 5 satuan juga dari sumbu X. Oke, titik yang terakhir ya, titik G. Titik G ada di sini, posisinya dari sumbu Y berarti 1, 2 satuan dari sumbu Y, kemudian dari sumbu X di sini menunjukkan angka 6 berarti 6 satuan dari sumbu X. Itu hanya menentukan jarak dari sumbu Y dan dari sumbu X ya. Oke, selanjutnya. Nah, pada bidang kartesius, sumbu X dan sumbu Y ini dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, masing-masing kuadran ini memiliki ketentuan ya, di mana kuadran pertama X dan Y-nya bernilai positif, kemudian kuadran kedua X-nya negatif, Y-nya positif, kuadran ketiga X dan Y-nya sama-sama negatif, sedangkan kuadran keempat X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, kuadran-kuadran ini bisa kalian perhatikan seperti gambar berikut ya. Ini kuadran pertama, kemudian ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, dan ini kuadran keempat. Nah, misalnya di sini saya buatkan dua buah contoh titik, titik P dan titik Q. Nah, titik P ini memiliki koordinat negatif 2,1 atau koordinat X-nya negatif 2 dan koordinat Y-nya 1 atau absisnya negatif 2, ordinatnya 1 dan letaknya di kuadran kedua. Nah, sedangkan yang titik Q ini memiliki koordinat X-nya 2, koordinat Y-nya 3 atau absisnya 2, ordinatnya 3 sehingga titik Q adalah 2,3 dan berada di kuadran pertama. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita menentukan posisi titik yang lain, kemudian kuadrannya berapa ya? Oke, misalnya di sini ada titik A negatif 4,3. Jadi di sini jarak terhadap sumbu Y adalah 4 satuan, kemudian 3 satuan terhadap sumbu X. Atau bisa juga kalian menentukan dengan melihat ini X-nya negatif 4, kemudian Y-nya 3. Dan kita selalu beranjak dari titik pusat atau 0,0. Oke, yang pertama ini 4 satuan dari sumbu Y. Karena nilainya negatif, berarti dia ke kiri atau X-nya negatif 4 begitu. Jadi dia ke kiri, 4 satuan ke kiri. Kita sampai di sini. Kemudian karena ini 3, berarti dari sini kita 3 satuan ke atas ya. Jadi letak titik A di sini, yaitu di kuadran kedua. Oke, bagaimana? Oke, misalnya ada titik yang lain, yaitu titik D negatif 5, negatif 2. Jadi di sini X-nya negatif 5, Y-nya negatif 2. Oke, kita selalu beranjak dari titik pusat ya. X-nya negatif 5, berarti 5 satuan ke kiri. Oke. 5 satuan ke kiri, kita sampai di sini. Kemudian Y-nya negatif 2, berarti 2 satuan ke bawah karena nilainya negatif. Jadi titik B ada di sini, di kuadran ketiga. Ya. Selanjutnya ada juga titik C 3, negatif 3. Oke, X-nya 3, Y-nya negatif 3. Oke, kita beranjak dari 0,0. X-nya 3, berarti 3 satuan ke kanan. 3 satuan ke kanan. Kemudian negatif Y-nya negatif 3, berarti 3 satuan ke bawah. Oke. Titik C berada di sini, yaitu di kuadran keempat. Nah, bagaimana? Oke, kita ke contoh yang lain lagi. Ada titik D.
4,2. Berarti X-nya 4, Y-nya 2. Kita beranjak dari titik pusat lagi, X-nya 4. Jadi 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian Y-nya 2, 2 satuan ke atas. 1, 2. Jadi D berada di sini di kuadran pertama. Oke, contoh lain lagi. Ada titik E, 5,0. Jadi X-nya 5, Y-nya 0. Kita beranjak dari titik pusat lagi. X-nya 5 berarti 5 satuan ke kanan karena bernilai positif ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ada di sini. Kemudian Y-nya 0. Nah, karena Y-nya 0 jadi diam di sini ya. Tetap berada di sini sehingga titik E ada di sumbu X jadinya ya. Ya, E 5,0. Nah, bagaimana kalau yang X-nya 0? Oke, di sini ada titik F 0,3. Kita beranjak dari titik asal juga. X-nya 0. Nah, karena 0 jadi diam di sini saja. Kemudian Y-nya 3. Bernilai positif. Jadi 3 satuan ke atas. Ya, titik F berada di sini. Di sumbu Y, ya, berada di sumbu Y. Nah, itu menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, di mana letaknya, kemudian di kuadran berapa. Nah, untuk kuadran-kuadran ini, kalian cukup hanya mengenal yang mana kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk selebihnya, nanti bisa kalian pelajari di jenjang yang lebih tinggi ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang posisi titik terhadap titik asal lagi. Nah, di sini saya berikan sebuah peta, yang anggap ini peta ya, yang digambar dalam koordinat kartesius, ini sebagai sumbu X dan ini sebagai sumbu Y. Nah, di sini juga terdapat beberapa titik yang dinamai, yang masing-masing dinamai ya. Nah, di sini sekarang kita akan menentukan posisi titik tertentu terhadap titik asal, di mana titik asalnya di sini adalah yang berwarna biru ini dan dinamai pos utama. Oke, di sini kita akan sekarang menentukan posisi perumahan, pemakaman, pasar, kolam, dan hutan. Nah, untuk perumahan sudah dijawab ya. Oke, sekarang kita perhatikan saja yang perumahan ada di sini, ada di kuadran pertama. Kemudian ditanyakan koordinat. Oke, untuk menentukan koordinat ya. Kita lihat sekarang berapa X, berapa Y. Itu kalau mau melihat langsung. Atau berapa satuan ke kanan atau ke kiri, berapa satuan ke atas atau ke bawah. Kita sekarang melihat berapa X, berapa Y. Boleh juga. Ini X-nya 6, jadi 6, kemudian Y-nya 5, 6,5. Atau jarak terhadap sumbu Y. Jadi ini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan ya. Kemudian jarak terhadap sumbu X. Karena ini ke kanan kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Menghitungnya tetap dari pos utama. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan pemakaman. Oke, saya ubah dulu ya. Nah, untuk pemakaman ada di sini. Untuk pemakaman sekarang kita menentukan koordinatnya. Kita beranjak dari pos utama. Karena pemakaman ada di sini, berarti kita tetap bergeraknya di sumbu X dulu ya, ke kanan atau ke kiri. Karena pemakaman di sini, jadi kita bergerak ke kiri sejauh 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri, karena ke kiri jadi ini nilainya adalah negatif 5, kemudian 1, 2 satuan ke bawah, negatif 5, negatif 2, 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Nah, kemudian pasar, kita akan menentukan pasar ada di sini, tetap kita beranjak dari pos utama atau titik asal ya.
karena pasar di sini, jadi kita bergerak ke kanan. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan, berarti X-nya 4. Kemudian 1, 2, 3. 3 satuan ke atas, berarti 3. 4,3. Nah, ini sudah ada keterangannya ya. Nah, selanjutnya kita mencari kolam. Kalau mau langsung, boleh juga. Kolam ada di sini ya, kolam. X-nya menunjukkan negatif 3, jadi negatif 3, Y-nya juga negatif 3, negatif 3, negatif 3. Ya, 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah. Nah, selanjutnya hutan. Oke, hutan di sini kita lihat X-nya adalah negatif 8, kemudian Y-nya adalah 5. Jadi koordinat hutan adalah negatif 8,5. 8 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Kalau tadi posisi titik terhadap titik asal atau 0,0, sekarang terhadap titik tertentu atau A, B. Nah, di sini saya akan berikan untuk mencari titik-titik atau tempat seperti tadi, ada perumahan, pemakaman, pasar, kolam, dan hutan. Nah, di sini perumahan sudah diberikan. Posisi titik sebagai acuan adalah di sini adalah tanah lapang. Tanah lapang ada di sini. Oke, ini sebagai titik acuan atau titik asal ya, tapi bukan titik asal yang ini. Kita akan menentukan perumahan berada di mana. Perumahan ada di sini, jadi kita selalu bergerak dari tanah lapang. Jadi kita dari sini ke perumahan, kita ke kanan ya. Ini jaraknya adalah ini 2, 4, 6, 8, 10. Jadi 10 satuan ke kanan, kemudian 1, 2. 2 satuan ke atas, jadi koordinatnya adalah 10,2. Oke, seperti itu. Sekarang kita tentukan pemakaman. Pemakaman ada di sini. Kita bergerak dari tanah lapang lagi. Jadi kita bergerak pertama dulu ke kanan atau ke kiri. Karena pemakaman di sini, jadi kita ke kiri sejauh 1 satuan. Jadi 1 satuan ke kiri, negatif 1 jadinya ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke bawah, jadi koordinatnya adalah negatif 1, negatif 5. Ya, kemudian kita ke pasar. Dari tanah lapang kita ke pasar. Oke, pasar di sini ya. Dari tanah lapang kita ke pasar, berarti kita tinggal ke kanan. 2, 4, 6, 8. Nah, karena sudah ketemu pasar, jadi kita tidak perlu ke atas atau ke bawah lagi. Jadi X-nya 8, Y-nya 0, 8,0. 8 satuan ke kanan. Begitu saja. Oke, selanjutnya kita ke kolam. Kolam ada di sini. Jadi kita dari tanah lapang menuju kolam, kita ke kanan dulu sejauh 1 satuan ke kanan. Jadi X-nya 1, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke bawah, jadi negatif 6. 1, negatif 6 ya. Ini ya. Nah, selanjutnya kita dari tanah lapang ke hutan. Hutan ada di sini ya. Oke, yang berwarna hijau ini. Kita dari tanah lapang ke hutan, jadi kita bergerak ke kiri sejauh 2, 4 satuan ke kiri. Jadi negatif 4, ke atas, berarti ini 2 satuan, negatif 4,2. Ya, 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Oke, itu posisi titik terhadap titik tertentu. Dan di sini kita memilih terhadap tanah lapang. Nah, sekarang kita akan menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Kita menentukan kedua-duanya. Nah, di sini saya berikan sebuah gambar di mana ini merupakan sebuah aliran sungai. Titik-titik ini dilalui oleh aliran sungai tersebut. Ada beberapa titik. Sekarang kita akan menentukan posisi beberapa titik ini terhadap titik asal atau 0,0 dan terhadap titik E.
Kalau titik asalnya yang ini, kemudian titik E-nya di sini ya. Nah, titik yang akan kita tentukan adalah A, F, K, H, dan G. Oke, yang pertama titik A terhadap titik asal. Jadi kita bergerak dari sini menentukan titik A, atau karena ini terhadap titik asal, jadi kalian bisa langsung menentukan berapa X berapa Y dengan melihat sumbu X dan sumbu Y. Bilangan yang ditunjukkan oleh sumbu X dan sumbu Y ya. Oke, yang A dulu, X-nya negatif 7, kemudian Y-nya 7, negatif 7,7. Seperti itu. Kemudian titik A terhadap E. Jadi kita bergerak dari E ke A. Kita hitung, ini ada 2, 4, 6, 8, 9. 9 satuan ke kiri, jadi ini negatif 9. Kemudian dari sini ke atas 3 satuan jadi 3, negatif 9,3. Nah, kita lanjut, kita akan mencari posisi titik F. Yang pertama terhadap titik asal, titik F ada di sini. Kita lihat X-nya 5, F X-nya 5, jadi di sini 5, kemudian Y-nya 5 juga, 5,5. 5,5. Kemudian titik F terhadap E. Jadi kita bergerak dari E menuju F. Kita lihat ini kita ke kanan jadinya ya. Ada 2, 3. 3 karena ke kanan positif. Kemudian dari sini ke atas satu satuan jadi positif juga, 1. Oke, maaf tulisan saya kurang bagus ya. Kemudian kita menentukan posisi titik K. Dari titik pusat berarti K-nya ada di sini ya. X-nya negatif 2. Oke, di sini negatif 2, kemudian Y-nya negatif 4. Ya, negatif 4. Sekarang posisi titik K terhadap titik E. Kita bergerak dari E lagi karena K di sini, jadi kita ke kiri. Ada 2, 4. Oke, plus 4 ya, karena ke kiri jadi di sini nilainya negatif 4. Kemudian dari sini kita ke bawah. Ada 2, 4, 6, 8. Karena ke bawah jadi di sini negatif 8. Selanjutnya kita menentukan posisi titik H. H ada di sini ya. Kita beranjak dari titik asal. Nah, X-nya ditunjukkan adalah angka 4. Jadi di sini 4, karena dia diam di sini tidak naik ataupun turun, jadi di sini Y-nya 0. Ya. Kemudian terhadap titik E, kita bergerak dari E ke H. Kita ke kanan ya, jadinya 1, 2. 2 satuan ke kanan, 2, kemudian dari sini kita 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke bawah. Jadi nilainya negatif 4 karena ke bawah ya. Oke, lanjut yang terakhir ini kita menentukan posisi titik G. G ini ya. Oke, X-nya menunjukkan 6. Ini 6, kemudian Y-nya menunjukkan 2. Oke, 6,2. Tuh. Sekarang posisi G terhadap E. Kita bergerak dari E ke G. Kita ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan, karena ke kanan jadi nilainya positif. Kemudian dari sini kita ke bawah. 1, 2. 2 satuan ke bawah jadi nilainya negatif 2. Oke, seperti itu kita menentukan posisi titik terhadap titik asal dan terhadap titik tertentu, dan di sini saya pilih titik E. Nah, selanjutnya berikutnya kita menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada bidang kartesius.
Namun di sini yang digambar bukan titik tapi garis. Di sini ada garis L1, L2, L3, L4. Nah, garis-garis yang biru ini L1, L2, L3, L4 ini adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya, ini sejajar ya. Sejajar itu searah dan memiliki kemiringan yang sama. Dimana kalau garis-garis ini diperpanjang, mereka tidak akan berpotongan atau tidak pernah bertemu ya. Nah, atau garis L1, L2, L3, L4 ini garis-garis yang tegak lurus dengan Y. Sejajar sumbu X, tegak lurus sumbu Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada gambar kedua. Sebenarnya gambar kedua ini tidak beda jauh artinya dengan gambar yang pertama ini. Nah, di sini ada garis M. M1, M2, M3, dan M4 yang berwarna hijau ya. Nah, garis-garis M ini sejajar dengan sumbu Y. Sejajar dengan sumbu Y berarti tegak lurus dengan sumbu X. Tegak lurus itu siku-siku ya, membentuk sudut sebesar 90 derajat. Kalau di sini dia sejajar sumbu X, tegak lurus sumbu Y. Kalau yang ini sejajar sumbu Y, tegak lurus sumbu X. Nah, bagaimana dengan gambar ketiga? Nah, di gambar ketiga ini ada garis N1 dan N2. Nah, garis N1, N2 ini tidak sejajar sumbu X sumbu Y, tidak juga tegak lurus sumbu X sumbu Y. Tapi N1 dan N2 ini berpotongan. Berpotongan di titik, ini titik berapa namanya? Ya, titik 0, -2. Atau garis N1 memotong sumbu X di 1,0 dan memotong sumbu Y di 0,2. Dan garis N2 ini memotong sumbu X di -1,0 dan memotong sumbu Y di 0,2. Nah, bagaimana jika garis yang sejajar, tegak lurus, dan berpotongan ini digambar dalam satu grafik? Nah, misalkan seperti ini. Ini ada bidang kartesius, kemudian terdapat 3 buah garis merah, biru, dan hijau ya. Nah, garis yang melalui titik A dan B ini tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Kita perhatikan garis titik A dan B. A-nya ini, B-nya ini ya. Jadi garis yang dimaksud adalah garis yang berwarna hijau. Nah, garis ini sejajar dengan sumbu Y, tegak lurus dengan sumbu X. Seperti itu. Ini sejajar sumbu Y yang hijau ya. Nah, berikutnya garis yang melalui titik A dan C. Ini A, ini C. Jadi garis yang dimaksud adalah garis yang berwarna biru. Nah, garis ini sejajar sumbu X. Nah, sejajar sumbu X jadi otomatis tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, selanjutnya garis yang melalui titik B dan titik C. Titik B ada di sini, titik C ada di sini. Jadi garis yang dimaksud adalah garis yang merah. Nah, garis ini tidak tegak lurus dengan sumbu X sumbu Y, tidak juga sejajar dengan sumbu X sumbu Y. Namun, garis merah ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis merah ini memotong sumbu X di sini. Titik berapa namanya? Iya, -3,0 dan memotong sumbu Y di sini di 0,-3. Seperti ini ya. Di -3,0 dan 0,-3. Nah, untuk posisi garis-garis ini selebihnya nanti akan kita pelajari di materi fungsi dan juga persamaan garis lurus setelah materi ini tentunya ya. Nah, oke, demikian untuk sistem kartesius yang bisa kita pelajari kali ini. Silahkan nanti kalian mencoba soal-soal yang ada di buku siswa atau sumber lainnya. Dan terima kasih untuk kalian yang menyempatkan diri
untuk mengikuti pembelajaran hari ini.